Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pak Esra, kalau Yesus sudah menebus saya, apakah saya sudah pasti diselamatkan? Ataukah masih ada kemungkinan saya tidak selamat? Karena sekalipun saya sudah percaya pada Yesus, tapi dalam hidup ini masih saja ada dosa atau bahkan banyak dosa yang saya lakukan. Mohon jawabannya, Pak Esra. Kita sudah percaya Yesus pasti selamat atau masih ada kemungkinan ke neraka? Gini, sekarang kita lihat imannya nih seperti apa tuh ya. Kalau yang tadi iman nomor 1 dan nomor 2 itu, maka dipastikan saudara ke neraka. Tapi kalau imannya seperti iman yang nomor 3 tadi, saving faith, saudara pasti selamat. Pasti ke surga. Tidak ada kemungkinan saudara batal selamat. Tidak ada kemungkinan kamu masuk neraka lagi. Kenapa? Saya kasih beberapa dasar. Saudara hidup di sini kan? Nanti mati di sini. Yesus mati buat saudara di sini. Saudara lahir tahun berapa? 2000? 2004.
Rencana mati tahun berapa? Nah, kalau saudara lahir tahun 2004, katakanlah saudara mati tahun 2050. Ya. Yesus mati buat kamu kapan? Kan Yesus mati di sini. Waktu Yesus mati buat kamu, dia menebus berapa banyak dosamu. Oke, lihat ayat-ayat tadi ya. 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Menyucikan kita dari segala dosa. Mengampuni kita dari segala dosa. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Kolose 2 ayat 13. Mengampuni segala pelanggaran. Segala. Apa itu segala? Segala kalau kamu lahir tahun 2004. Kamu percaya Yesus di sini. Tahun 2025. Maka penebusan itu berlaku buat dosa kamu yang dari 2004 sampai 2025. Bagaimana dengan dosa dari 2025 sampai 2050? Ini ditebus atau tidak? Kalau tidak, kamu pasti masuk neraka. Tapi kalau dia menebus segala, itu berarti mencakup yang dosa 2025 sampai dosa terakhir sebelum kamu almarhum. Ya. Apakah ada dasar ayat Alkitab bahwa Yesus juga menebus dosa yang nanti? Ada. Lihat 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan ya. Namun jika seorang berbuat dosa, artinya apa? Dosa itu belum terjadi, baru jika. Ya. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala yang mana? Termasuk yang jika itu. Artinya, Kristus menebus untuk dosa masa lalumu sampai dosa masa depan. Kalau kamu merasa kok nggak masuk akal ya dia menebus dosa di depan, maka harusnya pertanyaan yang sama juga untuk dosa masa lalumu. Karena waktu dosa itu menjadi dosa masa lalumu, Kristus juga sudah mati di sini. Kalau Kristus bisa mati di sini, dosamu ini juga belum ada. Tapi kalau dia bisa menebus ke depan, kenapa dia tidak bisa tebus ke sana? Nah, Kristus menebus dosa. Jadi kalau saya berdosa tahun 2030, apakah Kristus menebus? Yes. Tapi kan dosa itu belum ada. Kan sekarang belum 2030. Bagaimana dia menebus sebuah dosa yang bahkan belum terjadi? Waktu dia mati 2000 tahun yang lalu juga dosamu yang tahun 2020 juga, 2004 juga kan belum ada. Dosa itu memang belum ada. Tapi karena dia maha tahu, dia tahu bahwa dosa itu akan ada. Karena itu sebelum dosa itu ada, dia bayar duluan. Dia bayar berapa banyak? Semua. Makanya di atas kayu salib bilang, sudah selesai. Saudara itu kalau sudah selesai itu saudara harus bersyukur minta ampun. Karena kalau di atas kayu salib Yesus bilang hampir selesai. Kita masuk neraka semua. Atau dia bilang sebagian besar sudah selesai. Semua sudah selesai, kurang satu. Kita masuk neraka. Tapi dia bilang sudah selesai. Berarti mulai dari dosa pertamamu waktu lahir di dunia sampai dosa terakhir sebelum kamu masuk neraka, masuk lubang kubur. Tapi saya masih sukar memikirkan ya bagaimana dosa itu belum ada, tapi kok bayarnya sudah duluan. Gampang saja. Saudara pernah pesan barang online? Kalau COD kan bayar di tempat kan? Tapi saudara harus transfer dulu kan? Waktu saudara transfer dulu itu barang sudah ada. Belum ada. Sudah di tangan saudara? Belum. Sudah dilihat? Belum. Sudah dikirim? Belum juga. Tapi kenapa bisa bayar duluan?
Karena saudara tahu pasti, yakin bahwa barang itu akan datang. Kamu belum berdosa, tapi Yesus sudah tahu bahwa kamu akan berdosa. Dan sebelum dosa itu terjadi, dia bayar duluan. Makanya dia bisa bilang, sudah selesai. Sekarang kalau dia bayar semua dosa di depan, pertanyaannya, kamu bisa bayar sendiri. Dosa mana yang kamu bayar? Tidak ada kan? Sudah lunas kan? Dosa mana yang bisa bikin kamu masuk neraka? Tidak ada. Jadi Pak, kalau saya tetap berdosa di depan, saya tetap selamat. Yes. Wih, bagus dong. Kalau begitu mari kita berdosa. Kan reaksi orang saya tahu, kalau saudara omong begini pasti ada di pikiran saudara begitu. Tapi begini, kalau saudara pikir begitu, itu tanda saudara bukan orang percaya. Karena kalau saudara orang percaya, kan ada pengudusan, sehingga ada kerinduan untuk taat Tuhan. Saudara bisa jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya kerinduan saudara itu taat. Tapi kalau saudara pikir, wih bagus dong, itu tanda bahwa saudara belum percaya. Saudara akan masuk neraka itu. Ya. Oke. Kedua. Kalau kamu punya utang 1 miliar kepada Pak Semi, kamu tidak bisa bayar. Lalu saya mau jadi juru selamat buat saudara. Pak Semi berapa utangnya? 1 miliar. Nih, lunas, sudah selesai. Sekarang saya tanya, Pak Semi bisa tuntut kamu atau tidak? Minta bayar atau tidak? Kenapa tidak? Ya sudah bayar lunas. Kalau Pak Semi berani tuntut lagi, ini kurang ajar ini. Tidak adil. Nah, sekarang begini. Waktu Kristus mati buat kamu, dia sudah bayar semua. Termasuk besok kamu berdosa, itu bayarannya sudah dibayar Kristus. Mengapa Tuhan Allah harus menghukum kamu lagi? Padahal hukuman untuk dosa itu sudah ditanggung Kristus. Kalau sampai Tuhan masih menghukum kamu untuk dosamu di depan, padahal Kristus sudah membayar dan menanggung hukuman untuk dosa itu, Allah betul-betul tidak adil. Waktu Kristus mati, dia mewakili manusia di hadapan Allah. Dia menanggung murka dari Allah untuk dosa itu, dan dia membayar lunas untuk dosa itu. Kalau Allah masih menuntut lagi pada si pendosanya, betapa tidak adilnya dia. Ya. Maka kalau saudara betul-betul ada di dalam Kristus, hukuman dosa saudara telah dijatuhkan di atasnya, itu berarti jika kita telah percaya dan telah menerima dia sebagai juru selamat, Allah tidak mungkin menghukum saudara lagi. Jika Allah menghukum saudara lagi, itu membuat salib tidak cukup menjadi keadilan, dan keadilan Allah dipertanyakan. Tapi karena Allah adil, dia tidak menghukum 2 kali untuk dosa 1. Karena itu, semua yang di dalam Kristus tak mungkin dihukum. Sejak percaya Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada. Saya kasih kata-kata dari Spurgeon. Kristus telah membayar hutang umatnya sampai kepada yang paling kecil atau remeh, dan telah menerima kwitansi ilahi. Dan kecuali Allah bisa sebegitu tidak adilnya untuk menuntut pembayaran ganda atas satu hutang, maka tidak satu jiwa pun yang bagi siapa Yesus telah mati sebagai pengganti dapat dilemparkan ke dalam neraka. Kelihatannya merupakan satu prinsip dari diri kita yang sudah diterangi, bahwa kita percaya Allah itu adil. Kita merasa bahwa memang harus demikian, dan hal itu mula-mula menimbulkan ketakutan dalam hati kita. Maksudnya kalau Allah itu adil, kamu harus takut, karena dia pasti menghukum kamu.
Tapi bukankah mengagumkan bahwa kepercayaan yang sama, bahwa Allah itu adil, kemudian menjadi tiang penopang dari keyakinan dan damai sejahtera kita? Jika Allah itu adil, aku seorang pendosa, sendirian tanpa pengganti, pasti harus dihukum. Tapi Yesus berdiri menggantikan aku dan menerima hukuman bagiku. Dan sekarang, jika Allah itu adil, aku seorang pendosa yang berdiri dalam Kristus tidak mungkin dihukum. John Owen. Jika Kristus sudah membayar lunas hutang dosa kita, maka tidak adil jika Allah menuntut pembayaran hukuman kedua. Karena itu bertentangan dengan keadilannya sendiri. Owen melanjutkan, pemenuhan, satisfaction yang dilakukan oleh Kristus adalah sama nilainya seolah-olah orang yang berhutang atau pendosa itu sendiri yang membayarnya. Karena itu, tuduhan tidak dapat lagi dikenakan pada mereka yang telah Kristus tanggungkan dosanya. Seakan-akan mereka sendiri telah benar-benar memenuhi ketaatan yang dituntut oleh hukum itu. Maksudnya begini, kayak ilustrasi saya tadi kan, saudara berutang sama Pak Semi 1 miliar, sekarang saya bayar. Bukan saudara yang bayar, saya yang bayar sebagai juru selamat. Tapi karena sudah lunas itu, anggap saudara sudah bayar lunas. Nah, kita berhutang pada Allah dan Kristus sudah bayar. Karena Kristus sudah bayar lunas, maka itu dianggap kita sudah terima. Dan karena itu tidak bisa ada satu kesalahan dihukum 2 kali. Kesalahan kita sudah dihukum pada Kristus dan tidak mungkin dihukum pada kita lagi. Kalau kita tidak mungkin dihukum lagi, bagaimana bisa tidak selamat? Alasan ketiga, Yesus kasih tahu kita, waktu kita percaya dapat hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu hidup tidak berakhir. Kalau ternyata hari ini kamu dapat hidup kekal, besok masuk neraka, itu namanya bukan hidup kekal dong. Hidup kekal itu artinya seterusnya. Nah sekarang saudara, waktu Yesus bilang, waktu kamu percaya aku kasih hidup kekal, tiba-tiba kamu berdosa. Waduh, saya memang dulu rencana kamu dapat hidup kekal, tapi nggak tahu kamu berdosa. Sekarang batal. Begitu. Tidak bisa. Waktu dia janjikan kamu hidup kekal, dia sudah tahu seluruh hidupmu bagaimana, termasuk dosa-dosa yang kamu buat. Tapi dia masih janjikan hidup kekal. Dan tidak ada dosa kita ke depan yang buat Allah menyesal telah menyelamatkan kita. Nggak bisa. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kalau Allah bisa menyesal, mati kita masuk neraka semua. Nggak ada dosa kita ke depan yang bikin Allah menyesal. Lalu tadinya rencana kasih masuk kita ke surga, ternyata lempar kita ke neraka. Nggak ada. Tapi sekali lagi, ini bukan izin dan permisi buat kita. Tapi gara-gara ajaran model begini makanya orang hidup sembarangan. Yang salah orangnya, bukan ajarannya. Ngerti ya? Nah, karena itulah pertanyaan, tapi bagaimana kalau saya murtad? Masa selamat? Kalau kamu murtad, berarti kamu belum pernah sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu murtad, kemungkinan besar imanmu yang nomor 1 tadi. Hanya historical faith atau practical faith. Semua yang murtad-murtad itu ada di situ. Tapi kalau yang punya saving faith, tak mungkin murtad. Yohanes 8 ayat 31. Kalau kamu benar-benar murid, kamu tetap dalam firman. Kalau sampai kamu keluar dari firman, artinya kamu tidak benar-benar murid. 1 Yohanes 2 ayat 19. Hal itu terjadi, kemurtadan terjadi untuk membuktikan bahwa tidak semua termasuk pada kita. Jadi Kristen KTP saja yang bisa murtad. Yang Kristen sejati, yang punya saving faith, tak mungkin murtad. Dan karena tak mungkin murtad, maka tak mungkin kehilangan keselamatan.